Pengkapti tisti sing tias marsuti mardawaning budya tulus masurah kasubratan ing madyaning wanadri sruning brata ketaman wahyu jatmika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebuah bangsa itu bisa ditinjau dari 3 perspektif. 1, perspektif historis, yang kedua kosmopolis, yang ketiga epigrafis. Historis terkait dengan nilai kesejarahan. Epigrafis terkait dengan keterampilan tulis, menulis dan membaca. Yang ketiga, kosmopolis itu terkait dengan manajemen perkotaan. Kosmos itu artinya dunia, polis itu berarti kota. Politik bersifat kekotaan. Maka aktivitas politik terjadi di daerah kota, desa tidak. Jadi dari Jakarta, Semarang ke Solo, jadi kota. Nah, Bapak sekalian, dari historis dulu, Surakarta bagaimana? Surakarta itu berdiri tahun 1745. Ada tokoh hebat namanya Sinuwun Pakubuwana II. Pendiri Keraton Surakarta itu berbondo berbandu, membuat kota kerajaan itu modalnya besar, sugih duit, punya modal, punya kapital, punya intelektual, punya moral, semua baru terkumpul jadi wilayah Surakarta. Maka sausul pada Golkar Solo, Sinuwun Pakubuwana II itu sangat layak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Bukti nanti akan kita tulis bersama Bapak Kus Raharjo dengan buku biografi Sinuwun Pakubuwana II. Mungkin seminggu lagi sudah jadi buku itu. Jadi diterbitkan oleh Golkar Solo. Golkar Solo menerbitkan biografi Sunan Pakubuwana II 300 halaman. Jadi nggak usah debat karena sudah saya kumpulkan riset gitu di PB2. PB2 itu meninggal usia 38 tahun. Jadi raja usia 15 tahun. Jadi masih muda dan kreatif karena beliau pernah kuliah di Prancis, Jerman, Norwegia, UTI, Universitas Teknologi Istanbul, Turki, juga di Baghdad. Satkos diikuti oleh PB2 sebelum memindahkan ibu kota dari Kartosuro ke Surakarta. Mengapa dipilih Surakarta? Gumrojok banyu bening tuing gunung umbul cokro pengging milingetan tumuju kali larangan Kartosuro Surakarta sak banjure milineng Bengawan Gedhe. Surakarta itu punya Bengawan Solo yang menampung air 20 kabupaten. Dari Surakarta ini mengalir sampai Selat Madura. Jadi panjang sekali. Coba madep ngulon dari Solo ini ngengreng Gunung Merbabu, Gunung Merapi, madep ngetan Gunung Lawu, ngidul Gunung Sewu, Gunung Kendeng. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya cinta Solo karena bukan orang Solo, saya orang Nganjuk kan. Dataran paling luas itu Solo, dari Prambanan sampai Ngawi. Wajar sekali kalau Jenderal Jatikusumo itu menjadi Menteri Pariwisata, membuat monumen di Prambanan berupa Sendratari Ramayana. Cerita Argosuko indahnya seperti Suwargo Pindah. Nah, itu PB2 ya. Nanti kita rembuk khusus lewat buku itu. PB3 itu Ciptowening membuat cerita Gawan Mintorogo. Wayang Wong teater itu yang buat PB3. PB4 itu membuat ulang reh. Etika dunia itu ulang reh. Coba buka di YouTube, buka di internet Google. Ciptaan Sinuwun PB4 itu ribuan. Tokoh literasi epigrafi yang paling hebat PB4. Pamedare wasitane ngati cuman tokohan niru pujangga dat muda ing batine.
nanging kedah kinunggung pangrasane panmus udani pak pari paksa ngrumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinaleten tinuruh kalawan ririh mrih padangi sasmita sasmitane urip semiotik kehidupan dibaca. Ini saya urutkan PB 4 literasi ulang rek etika dunia. Centini itu 12 jilid. 12 jilid. Bayangkan itu. Literasi yang sudah dipelopori Solo itu sudah berabad-abad. Kota lain nggak punya. Bahkan Pujangga itu mesti di Solo. Ronggowarsito itu layak menjadi pahlawan kebudayaan. Golkar usulkan itu. Ronggowarsito nggak pernah diusulkan, gimana toh? Kondang kau nang kaloko kejayang jagat raya. Ronggowarsito Pak. Semua tahu lah. Tapi saya heran juga kenapa ya nggak pernah diusulkan. Ya Golkar Solo ini yang mengusulkan nanti. Syarat musul pahlawan itu sederhana kok. Satu, diusulkan lembaga yang bukan keluarga. Yang kedua, rekomendasi dari wali kota, gubernur, terus dari Depsos. Jadi pahlawan. Dulu PB 10 saya bersama Bu Murtad Sudibyo itu mengusulkan itu tahun 2009. Saya ketuanya dulu itu Pak musul PB 9. Terus Pak Harto juga saya mengusulkan dengan Wiranto di Karanganyar lewat Bu Rina. Tapi belum selesai. Nanti kita usul lagi. Pak Harto saya mengusulkan dulu. Nah itu PB 5, PB 6 itu sudah pahlawan sudah. 7, 8 juga pahlawan teologis PB 8 itu. PB 9 itu pahlawan yuridis karena membuat KUHP itu yang misal PB 7, PB 8 itu teologis nilai ketuhanan, PB 9 itu tokoh pembangunan, PB 9, PB 10 itu tokoh-tokoh peradaban dunia, PB 10. PB 11 Bapak Rintisan Kemerdekaan. Nah ini dari kerajaan Kasunanan, dari Mangkunegaran. Wong sugih itu Mangkunegara 4 punya pabrik gula Colomadu, Tasikmadu. Beliau itu Bapak pengusaha Jawa. Mangkunegara 4 itu sugih ber bondo, ber bandu. Bisa dilihat itu wong dulu itu mau meresmikan balapan itu cetoknya emas kok. Mangkunegara 4 itu bisa dibayangkan emas loh mas, emas. Mangkunegara 417 dari ini bisa kita kaji juga dari Mangkunegaran. Oke, sekarang abad 20 tahun 1905 itu ada sekolah namanya Mambal Ulum, itu yang didirikan Sosro Diningrat. Alumninya itu Menteri Agama Muhammad Munawir Sajali dan Mukti Ali. Mukti Ali juga alumni Mambal Ulum. Terus Kahar Muzakir, pahlawan nasional di UI, itu alumni Mambal Ulum. Itu tahun 05 sebelum ada Muhammadiyah, sebelum Budi Utomo. Terus Budi Utomo itu ketua pertama. Maaf loh ini ya, saya nggak membalik-balikan sejarah. Ini dari D. Laksen, Jos D. Laksen, kata pengantarnya Jenderal Jatikusumo, terbit tahun 1984 di UGM, Gama Press. Maaf loh ini saya itu tidak bohong, saya cuma ngutip ya. Ketua pertama itu Tirtokusumo, Budi Utomo itu Tirtokusumo. Terus yang kedua itu Noto Dirojo. Tirtokusumo itu Bupati Karanganyar. Ini maaf loh ya, nanti bisa dikoreksi. Saya tidak ingin kontroversi. Saya cuma ngutip berdasarkan buku Surakarta Menjelang Revolusi karya Jos D. Laksen, terbitan Gama Press. Jadi valid ini kata pengantarnya Jenderal Jatikusumo tahun 84. Budi Utomo itu ketuanya pertama Tirtokusumo Karanganyar. Yang kedua Noto Dirojo. Noto Dirojo itu dari Paku Alaman. Yang ketiga Suryo Suparto, Mangkunegara 7. Yang keempat Dwijo Siswoyo, itu Inspektur Jawa Tengah Pendidikan. Yang kelima itu Rajiman Widyo Diningrat. Terus yang keenam itu namanya Wuryaningrat. Yang ketujuh Utoyo Kusumo, Bupati Jeporo. Yang kedelapan baru Sutomo tahun 1933 sampai 35.
Setelah 35 itu menjadi Parindra, diganti menjadi Partai Indonesia Raya. Tahun 38 beliau meninggal. Terus Woriandat jadi ketua Parindra. Ini maaf loh ya, bisa dikoreksi. Artinya Budi Utomo saya nggak ingin menjatuhkan, enggak. Tapi saya ngutip itu kaget juga. Ini Budi Utomo, Solo yang berkembang. Mulai dari tadi Tirto Kusumo, orang Karanganyar ketuanya. Nyenengan bisa di Google ya, bukunya Surakarta Menjelang Revolusi Gama Press, karyangan Jos D. Laksen, kata pengantar Jenderal Jati Kusumo tahun 1984. Saya nggak ngarang. Nah, itu terus mulai ada SI Sarekat Islam.